pemakaiannya. Lanjut, Mel. Kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Kosmetika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Next, Mel. Mel. Di sini udah kok, Lan. Golongan kosmetika, di situ ada 4, ada kosmetika tradisional murni, kosmetika semi tradisional, sama kosmetika modern. Kosmetika modern yang berada di pasaran dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu ada kosmetika medis sama kosmetika hipoalergik. Menurut kegunaannya, kosmetika dikelompokkan menjadi 13 golongan, yaitu ada sediaan untuk bayi, sediaan untuk mandi, sediaan untuk make up mata, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut atau bukan cat rambut, sediaan pewarna rambut berupa cat rambut, sediaan make up bukan mata. Yang ke-8 ada sediaan kuku, sediaan untuk kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan untuk perawatan kulit, dan yang terakhir sediaan suntan atau sunscreen. Lanjut. Sediaan mandi berupa sabun. Sabun merupakan bahan pembersih kulit yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sabun mandi cair lebih disukai dibandingkan dengan sabun padat karena sabun cair lebih praktis dan lebih higienis. Pembersihan dengan surfaktan yang keras seperti surfaktan anionik dapat menyebabkan iritasi dan kulit kering. Surfaktan meningkat kuat protein kulit menyebabkan kerusakan kulit dan iritasi. Macam-macam sabun sendiri berdasarkan bentuk sedianya ada 4. Ada sabun batang, padat batang, ada padat serbuk, cair, dan semi padat. Sabun mandi berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sabun biasa, sabun kesehatan, dan sabun kosmetik. Untuk sabun obat sendiri merupakan suatu sabun yang berasal dari suatu asam lemak tinggi yang bereaksi dengan zat kimia. Yang ketiga ada gelembung mandi atau foam bath. Bentuk sediaan gelembung mandi itu ada 3. Ada serbuk gelembung mandi, ada granul gelembung mandi, sama yang terakhir adalah larutan gelembung mandi. Selanjutnya yang keempat ada minyak mandi. Minyak mandi merupakan suatu sediaan kosmetika mandi yang berguna untuk melembutkan, menghaluskan, dan mencegah kekeringan pada kulit. Selanjutnya ada granul mandi. Granul mandi merupakan suatu sediaan mandi sebagai bahan adiktif atau bahan tambahan yang diperlukan untuk mandi yang terdiri dari campuran garam,
dengan bahan kimia anorganik lain yang mudah larut, kemudian diberi bahan pewangi, misal seperti essential oil dan juga pewarna. Sediaan kebersihan badan dan cukur. Ada sediaan kebersihan badan, sediaan cukur dibagi menjadi 3, yaitu ada sediaan pracukur, sediaan cukur, dan sediaan pasca cukur. Sediaan perawatan kulit merupakan suatu sediaan yang digunakan untuk maksud perawatan kulit, agar kulit menjadi bersih dan sangat terlindungi dari kekeringan, sengatan cuaca, baik panas matahari maupun dingin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasannya? Dari tadi kan hanya disebutkan ya klasifikasinya apa, sudah dijelaskan. Mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai sabun, mengenai sediaan cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Niken Oktaviani. Saya mau bertanya, sabun berdasarkan manfaatnya kan dibagi menjadi 3. Itu kelebihannya dari masing-masing sabun itu apa? Terima kasih. Oke, ada lagi? Assalamualaikum, saya Amelia Damayanti izin bertanya pada kelompok 9. Tadi kan disebutkan pada sediaan cukur dibagi menjadi 3, ada sediaan pracukur, sediaan cukur, dan pasca cukur. Jelaskan apa manfaat dari masing-masing sediaan tersebut dan contoh sediaannya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, saya mau tanya. Tadi di bagian paling awal itu ada sediaan kosmetik, ada yang tradisional dan tradisional murni. Itu bedanya apa ya, tradisional dan tradisional murni? Kemudian yang kedua, yang penggolongan kosmetik ada 13. Kenapa sih kira-kira make up mata dan make up bukan mata itu harus dibedakan golongannya? Kira-kira kenapa dan apa bedanya? Terima kasih. Baik, Ibu. Disimpan dulu ya untuk pertanyaannya. Oke.
Ibu, mohon maaf, di sini saya boleh izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Amel? Boleh. Oke, Mbak Amel. Untuk sediaan, tadi kan, sebentar. Sediaan cukur kan dibagi menjadi 3 ya. Ada sediaan pracukur, sediaan cukur, dan sediaan pasca cukur. Oke, untuk sediaan pracukur sendiri merupakan sediaan kosmetika yang digunakan sebelum cukur. Ibaratnya kayak cukur rambut, misalkan kayak rambut kepala atau rambut kumis atau janggut gitu kan. Tujuan penggunaannya itu untuk mempersiapkan rambut dan kulitnya itu bisa menjadi lebih sempurna dalam proses pencukurannya. Terus untuk sediaan cukur sendiri itu sediaan yang biasanya digunakan untuk memudahkan, misal biasanya itu ada krim yang kayak spons busa kayak gitu yang biasa buat nyukur janggut. Terus untuk sediaan pasca cukurnya itu biasanya sediaan yang digunakan setelah selesai dilakukannya proses pencukuran untuk memberikan rasa nyaman gitu, rasa apa ya? Rasa enak setelah dilakukannya proses pencukurannya itu biasanya untuk membebaskan kulit dari infeksi, atau infeksi itu mungkin disebabkan dari goresan dari benda-benda tajam atau apa. Biasanya kan untuk menghindari hal itu biasanya itu dalam bentuk misalnya gel atau krim atau lotion kayak gitu, Mbak. Bagaimana Mbak Mel? Baik, terima kasih Mbak Wulan atas jawabannya. Terima kasih. Ya Mbak Mel, sama-sama. Mohon maaf, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Niken terkait manfaat dari sabun ya, Mbak. Sabun mandi kan berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sabun biasa. Sabun biasa itu biasanya sabun yang digunakan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh. Ada juga yang emang beberapa yang udah dilengkapi dengan antiseptik, ada juga yang emang hanya untuk penyegaran atau hanya untuk membersihkan saja. Untuk sabun kesehatan itu merupakan suatu sabun yang mengandung antiseptiknya yang ditunjukkan untuk kesehatan. Misalkan kayak untuk pengobatannya, kayak misal sabun sulfur atau apa. Sabun sulfur kan biasanya buat gatal, atau enggak sabun yang khusus buat jerawat gitu. Itu mungkin dari manfaat sabun kesehatannya. Terus kalau untuk yang terakhir sabun kosmetik itu merupakan sabun yang mengandung bahan-bahan untuk menunjang perawatan pada kulit atau tubuh.
Misalkan kayak sebagai pencerah atau pelembab. Bagaimana Mbak Niken? Baik, makasih Mbak Wulan. Ya, sama-sama. Ibu, mohon maaf, izin menanyakan kembali terkait pertanyaan yang tadi Ibu ajukan. Yang pertama, klasifikasi kosmetik. Kan tadi ada yang kosmetik tradisional dan tradisional murni. Itu apa bedanya? Kemudian yang kedua, di penggolongan kosmetik itu ada make up mata dan make up bukan untuk mata. Kira-kira kenapa sih harus dibagi dua? Maksudnya dibagi menjadi dua golongan untuk make up ini. Kenapa mata itu dihususkan? Terus bedanya apa? Baik, Ibu. Ibu, mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu, nggih. Untuk kosmetika eh, tradisional itu merupakan kosmetika alami atau kosmetika asli yang dapat dibuat sendiri secara langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, semisal kayak ada buah-buahan atau tanaman di sekitar kita, dengan cara tradisional yang merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang kita. Untuk tradisional murni merupakan kosmetika yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional yang bisa diperoleh dari penjual jamu. Biasanya kosmetika tersebut termasuk ke dalam kosmetika tradisional murni itu, misalnya kayak ada bedak dingin yang terbuat dari bahan dasar beras atau rempah lainnya yang disertai dengan sari bunga. Yang disertai dengan apa? Sari bunga, jadi kayak ada tambahan wewangian atau misalkan manfaat lain dari bahan lain misal Ibu, tapi termasuk ke dalam suatu bahan tradisional. Oke. Oke.
Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 9, ada tambahan sedikit mengenai cleansing atau sabun pembersih dan produk-produk untuk membersihkan hair atau rambut atau sediaan hair removal. Jadi skin cleansing atau proses pembersihan kulit itu jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita bersihkan dari kulit? Yaitu kotoran yang menumpuk di situ. Nah, kotorannya itu bermacam-macam. Ada kotoran, kemudian ada juga polutan dan ada juga mikroorganisme. Jadi ada benda mati, ada juga benda hidup. Nah, ini penting untuk kita kenal terlebih dahulu bagaimana sih karakteristik dari pengotornya untuk nanti menentukan apa sih yang bisa kita gunakan untuk membersihkannya. Nah, sebenarnya air itu dia memiliki daya bersih tersendiri. Jadi sekalipun kita misalnya hanya membersihkannya menggunakan air seperti wudhu, itu juga dia merupakan salah satu proses pembersihan. Namun karena sifat dari air ini sangat hidrofil, sehingga dia itu memiliki kemampuan yang terbatas untuk membersihkan pengotor yang tadi. Sehingga perlu ditambahkan zat tambahan agar semua pengotornya bisa di-remove. Yang paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan surfaktan. Nah, surfaktan ini kan dia punya struktur hidrofil dan lipofil ya, sehingga dia cukup luas jangkauan untuk membersihkan berbagai macam sifat dari pengotornya. Surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga proses pembersihan menjadi lebih sempurna. Nah, efisiensi dari pembersihan atau penggunaan sabun itu tergantung dari yang pertama adalah komposisi surfaktannya. Kita menggunakan surfaktan jenis apa? Tadi sudah disebutkan salah satunya adalah yang tipe anionik ya. Kemudian konsentrasinya yang kita gunakan 1%, 2%, atau sampai 10%. Nah, banyaknya konsentrasi surfaktan yang digunakan juga akan mempengaruhi derajat pembersihannya. Kemudian application time-nya, jadi waktu kontak antara sabun dengan kulit kalian. Kalau misalnya kalian cuci tangannya buru-buru, terus langsung dibilas, ya jelas proses pembersihannya pun tidak akan sesempurna ketika kalian misalnya sampai berendam atau dibersihkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian metodenya, apakah kalian langsung menggunakan sabun itu ke kulit, ataukah menggunakan spons, ataukah menggunakan seperti ada batu yang sponge itu, atau pakai apa yang sekarang lagi ngetren, Foreo Luna. Jadi metode pengaplikasiannya pun sangat mempengaruhi proses pembersihannya. Kemudian jumlah pengotornya yang ada di situ, dan karakteristik dari kulit yang akan dibersihkannya. Kita membersihkan bagian muka, bagian leher yang banyak lipatannya, bagian punggung, bagian kaki, jelas akan mempengaruhi derajat kebersihannya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompok yang 9 itu terkait dengan anionic surfaktan. Jadi surfaktan itu kan macam-macam ya. Ada 4 tipe yang bisa kita gunakan untuk bahan utama sabun. Ada yang surfaktan anionik, kationik, non-ionik, dan amfoterik. Nah, tipe dari surfaktan ini sangat mempengaruhi derajat iritasinya pada kulit kita. Yang pertama ada anionic surfaktan. Ini banyak digunakan untuk sabun batang ataupun sabun cair. Contohnya, biasanya surfaktan tipe ini adalah garam alkali yang terhubung dengan fatty acid atau asam lemak. Contohnya ada asil isotienat, alkyl sulfat, dan AES. Nah, AES ini yang paling banyak digunakan. Kenapa sih AES ini banyak digunakan? Karena pada struktur AES ini, rantai panjang fatty acid-nya banyak digantikan oleh etilen oksida. Nah, semakin banyak
rantai hidrokarbon yang digantikan dengan etilen oksida, maka busa yang terbentuk itu cenderung lebih banyak, lebih stabil, dan tingkat iritasinya terhadap kulit itu jauh lebih kecil. Yang kedua ada kationik surfaktan. Nah, kalau kationik surfaktan ini biasanya dia fatty acid yang ada gugus aminnya, atau garam amonium, atau garam amonium kuartener. Nah, sebenarnya surfaktan kationik ini bukan deterjen yang baik atau bukan pembentuk busa yang baik. Selain itu, kationik surfaktan ini dia bisa terserap di dalam kulit kita karena muatannya yang positif tadi, sedangkan kulit kita itu cenderung bermuatan negatif ataupun netral. Jadi dia bisa terabsorpsi di situ sehingga derajat iritasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang anionik. Nah, tapi karena sifatnya yang positif ini, yang kationik itu kan positif ya, dia banyak digunakan untuk produk-produk conditioner rambut sebagai antistatik. Jadi kalau misalnya rambutnya ngembang-ngembang, bisa kita pakaikan conditioner. Nah, jadi rambutnya lebih rapih, lebih mudah ditata karena ditambahkan kationik surfaktan tadi. Jadi kan rambut kita muatannya negatif ya, kemudian ditambahkan muatan positif dari kationik surfaktan, makanya dia bisa lebih calming, lebih mudah diaturnya. Nah, selain itu, karena tadi strukturnya itu salah satunya adalah garam amonium kuartener, dia itu punya sifat antibakteri. Makanya sering digunakan untuk deodoran ataupun pembersih mulut, seperti Laserin. Ya, biasanya pakai kationik surfaktan. Selain dua tadi, ada juga yang non-ionik. Nah, yang non-ionik ini berarti tidak bermuatan. Dia cenderung paling aman di antara semua tipe surfaktan. Gugus hidrofiliknya ada macam-macam, ada alkohol, fenol, etil ester, ada amida juga. Dia compatibility-nya paling bagus, dan yang terakhir ada amphoteric surfaktan. Kalau amphoteric surfaktan itu dia punya muatan positif dan negatif. Di dalam kondisi alkalin atau basa dia muatannya anionik, di dekat atau di bawah titik isoelektriknya dia muatannya kationik. Contoh yang paling banyak adalah betain. Nah, betain ini dia cukup kompatibel dengan kulit, tapi ada beberapa juga kulit yang alergi terhadap betain ini. Jadi urutan iritasi dari tipe surfaktan dari yang paling aman adalah non-ionik, kemudian amphoteric, kemudian anionik, baru kationik. Oke. Nah, selain derajat iritasi, perlu juga kita pertimbangkan surfaktan ini dalam kemampuannya untuk meningkatkan TEWL atau mengekstraksi lipid. Jadi peningkatan TEWL itu adalah total epidermal water loss atau total kehilangan air dari epidermis. Nah, semakin tinggi peningkatan TEWL-nya, biasanya ketika kita habis mandi, kulitnya itu jadi terasa kering. Jadi jangan kita gunakan surfaktan yang berlebihan meningkatkan TEWL-nya. Kemudian kemampuannya juga untuk melarutkan lipid. Jadi kan sebenarnya untuk melarutkan lipid itu dibutuhkan untuk sabun mandi karena ada lipid sebagai pengotor kan. Seperti misalnya dari keringat ataupun dari pengotor luar. Tapi tidak boleh juga berlebihan dihilangkannya karena lipid itu juga merupakan komponen alami yang ada di dalam stratum corneum. Nah, kemudian ada beberapa sabun mandi yang saat ini itu menjual pH asam atau pH basa, pH alami kulit. Sebenarnya perlu kita cari tahu ada tidak sih pengaruh klaim pH ini terhadap manfaatnya dia sebagai sabun mandi. Nah, hasil dari penelitian ternyata tidak ada efek yang signifikan dari sabun mandi dengan pH 6,7 sampai 10. Di luar itu baru dia memberikan efek yang signifikan, tapi efek signifikannya ini negatif. Jadi kita pilih sabun mandi dengan pH 6,7 sampai 10 itu hasilnya sama aja. Dari segi TEWL-nya, dari segi iritasinya, kemudian dari segi dia mengubah rigiditas lipidnya. Jadi
ketika pH-nya hanya beda-beda tipis, terus misalnya harganya beda jauh, ya kalian sudah cukup pintar lah. Pilihlah yang lebih murah karena pH itu tidak terlalu berbeda signifikan. Oke, sebentar ya, kita end dulu, nanti join lagi.